Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar wa ahmadu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah yathqulu bihal mizan fil mihsyar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa hajja wa atamar wa khairu man duha wa aqqa wa fada wa ahda wa nahar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bil asar ma talatalin fi hadal yawmis sa'id al azhar inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jamaah salat Idul Adha habidukumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan penuh berkah ini, mari bersama mengingat menghayati kembali sebagian dari begitu banyak hikmah dalam perayaan Idul Adha. Maka dengan mengingat bahwa hari ini adalah Idul Adha, khutbah ini kami beri judul meneladani keseriusan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau yang penuh dengan keteladanan. Juga ada ibadah haji dengan ritual yang sangat akan hikmah bagi kehidupan umat manusia. Di antara hikmah itu adalah kisah kekuatan hati Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menjauhkan anak istri yang sangat dicintai demi mendekatkan diri mereka dengan Baitullah Ka'bah agar semakin dekat dengan Allah dan semakin akrab dengan ibadah salat sebagai ibadah yang secara langsung menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, sungguhnya aku menempatkan dari anak keturunanku di lembah yang tidak berpepohonan di sisi rumahmu agar mereka bisa senantiasa menegakkan sholat. Demikianlah seharusnya orang tua punya rasa sayang, tidak boleh sampai mengalahkan kewajiban mendidik anak agar bisa menjadi manusia yang teguh memegang agama yang dimulai dari teguh dan tegak dalam menjalankan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Dan perintahkanlah keluargamu agar sholat dan bersabarlah untuknya. Aku tidak memintamu rezeki, tetapi akulah yang akan selalu memberimu rezeki. Kisah surat Toha ayat 132 ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan perintah ini, maka selama sebulan setiap kali waktu subuh, maka Rasulullah SAW rutin membangunkan sang putri yaitu Fatimah Zahra dan suaminya yaitu Sayyid Ali radhiyallahu an. Bila kewajiban memerintahkan anak dan keluarga agar sholat ini bisa dilakukan secara baik, maka insya Allah rezeki kita pasti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai disyaratkan dalam redaksi ayat di atas, di mana perintah agar memerintahkan sholat diikuti dengan jaminan rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha hafizukumullah. Berikutnya, ketika mulai bergerak meninggalkan Siti Hajar dan bayinya kembali ke Syam, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak menoleh. Ketika Siti Hajar bertanya, hendak kemanakah engkau wahai suamiku? Apakah engkau tinggalkan kami di sini di lembah yang gersang ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diam, tidak menjawab dan bahkan tidak menoleh. Kembali Siti Hajar bertanya, dan tetap Nabi Ibrahim berjalan begitu saja. Hajar lalu bertanya yang terakhir kalinya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menoleh dan menjawabnya, iya. Saat itulah Ibunda Hajar dengan teguh penuh keyakinan berkata, idalla yudayyuna, jika demikian maka Allah tak akan menyanyiakan kami. Ini tawakalnya Ibunda Hajar subhanahu wa ta'ala. Ibunda Hajar memiliki tekad yang kuat, teguh pendirian. Ketika ditinggalkan sang suami di tanah yang gersang, akhirnya terjadilah situasi di mana pada akhirnya melalui kepakan sayap Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah sumur Zam-Zam kepada Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah ini bisa kita jadikan edukasi atau jadikan pelajaran bahwa dalam menjalani kehidupan yang banyak ujian ini, seorang mukmin selain beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh juga harus pula belajar bertawakal, yaitu kepasrahan hati yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah dalam makna mengusahakan segala sesuatu dengan baik dan maksimal, menanam dengan baik, melakukan usaha pencegahan penyakit dengan baik, tetapi tidak pula bahwa hasil dari semua usaha kita adalah tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan, akan tapi Allah lah yang berikan keputusannya. Dengan tawakal ini, maka hati kita akan tenang, tubuh kita boleh lelah, dan memang harus begitu, karena keindahan hidup ada dalam kelelahan. Tetapi jangan biarkan kelelahan tubuh diperparah dengan kelelahan hati dan pikiran. Inilah yang biasanya menimbulkan penyakit, dan tawakal adalah jalan keluarnya. Tawakal adalah solusinya. Allah Maha Pengasih, Maha Kuasa berfirman kepada hambanya dalam surat Taubat ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman berserah diri. Juga disebutkan di surat yang lain yaitu surat Tolak ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Jika tidak bertawakal kepada Allah, maka manusia akan terjebak lebih percaya pada kemampuannya, dan itu adalah bentuk kesombongan yang biasanya pada saatnya akan diuji oleh Allah dengan kegagalan. Maka ketika kita menjalankan sesuatu, jangan diikuti dengan kata-kata yang buruk. Al-bala bil mantek, karena ucapan itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan ucapan-ucapan yang baik, terutama kepada anak-anak kita, yang ketika kita melihat anak kita yang nakal di luar batas, tapi tetap kita sebagai orang tua mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Janganlah memberikan kata-kata yang negatif, berikan kata yang positif. Ini akan menjadikan insya Allah dengan kata-kata orang tua yang selalu positif pada anaknya, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh. Jangan dilihat ketika kita melihat anak kita secara langsung keadaan seperti itu, akan tetapi lihatlah, insya Allah 5 tahun kemudian dengan kita terus mengatakan positif, anak itu akan berubah menjadi yang baik. Maka di sini dengan hasil semua kita menanam, dengan hasil panen kita akan gagal, atau justru penyakit yang diwaspadai akan semakin merajalela. Yang sekarang ini lagi melanda kita, habis lockdown manusia, sekarang lockdown sapi. Ini juga ujian dari Allah SWT. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Maka semoga Allah melindungi kita semua dan memberi petunjuk kepada hati bangsa kita agar lebih percaya kepada Allah SWT yang Maha Esa, bukan percaya pada hasil rekayasa manusia yang disebutkan oleh Allah lemah dan sangat bodoh. Sekali lagi, Ibunda Hajar adalah contoh tawakal, pasrah pada Sang Pencipta dan usaha sebisanya, sehingga bisa memberikan keberkahan kepada sesama umat manusia. Maka yang gersang, tetapi di sana segala model buah-buahan sebagai simbol kesejahteraan ekonomi bisa didapatkan. Mekah itu tanah gersang, akan tetapi segala model bentuk buah-buahan ada di sana. Ini adalah keberkahan dari Allah SWT, berkat dari Ibunda Hajar yang punya tawakal tingkat tinggi. Bayangkan, tidak ada manusia sama sekali. Ibunda Hajar rela ditinggalkan suaminya Nabi Ibrahim begitu saja, tapi dengan tekad bulatnya begitu tawakal, tapi Allah yang melindunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha habidukumullah. Hidup ini penuh dengan ujian. Itulah aturan kehidupan yang telah sejak dahulu berjalan. Dalam sebuah kalam hikmah dikatakan, ad-dunya awwaluha bukaun wa awsatuha syaqaun wa akhiruha fanaun. Dunia itu diawali dengan menangis, di tengah-tengah dengan celaka, wa akhiruha fanaun, dan semua akan rusak binasa. Perlu kita sadari semua, kenapa setiap lahir bayi ke dunia ini menangis. Itu adalah simbol. Di balik simbol adalah makna. Di balik mana ada maksud dan tujuan. Ternyata dunia ini isinya cuma dua, antara susah dan bahagia. Susah bahagia, susah bahagia. Dan kenapa Allah menciptakan manusia lahir awal ke dunia ini menangis? Perlu kita sadari bahwa ternyata isi dunia cuma dua, susah dan senang. Puncak susah menangis, simbolnya menangis. Puncak bahagia juga sama, simbolnya juga menangis. Ternyata menangis adalah isi dunia. Dan perlu kita bawa dunia di tengah-tengah dengan wa awsatuha syaqaun, di tengah-tengah dengan celaka. Banyak jebakan-jebakan Batman, banyak jebakan-jebakan fitnah.
Ya ketika kita bisa kembali kepada Allah, tidak kembali Quran dengan hadis, maka kita akan celaka hidup kita. Ma'asyiral muslimin, habibakumullah. Disinilah bagaimana kita menempa ketika mendapatkan fitnah. Apa yang kita lakukan? Apa sikap tubuh kita? Apa sikap yang kita lakukan kepada Allah SWT? Tidak ada satupun gerakannya di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah SWT. Maka dari itu, ketika kita menerima penyakit apapun, kita kembali kepada Allah SWT. Dan di sini kita mengerti bahwa wa akhiru fanaun. Ingatlah bahwa kita di dunia tidak selamanya. Apapun yang kita miliki akan sirna, akan hilang, akan hangus. Wa akhiru fanaun. Semuanya akan binasa. Maka jangan mencintai dunia melebihi dosis. Jangan mencintai dunia melebihi dosis. Karena sesungguhnya tidak yang berhak kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita mencintai dunia, kenapa? Dunia itu semakin kita cinta, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan itu. Semakin kita cinta ke dunia, maka semakin kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, cintailah dunia dengan sedang-sedang saja. Ahbib habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja. Sama, isi dunia kan macam-macam. Wanita, harta, tahta, dan kuota. Ini yang dicari orang zaman akhir zaman kayak begini. Semua berebut mencintai. Kalau mencintai kuota melebihi dosis, apa yang terjadi? Pasti akan lupa dari Allah SWT. Perlu kita cermati bersama, perlu kita pahami bersama bagaimana kita bersikap dan bertawakal kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin habibakumullah. Dan kiranya sebagaimana disampaikan Rasulullah Muhammad SAW bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan orang-orang yang meneladani mereka semakin kuat dan baik iman agama seseorang, maka semakin berat pula ujian yang diterima. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi bahkan termasuk dalam kelompok Nabi Ulul Azmi. Selain Rasulullah Muhammad SAW, juga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika putra yang telah lama dirindukan telah beranjak menjadi seorang bocah yang lucu, usia sekitar 13 tahun, maka turunlah perintah ujian melalui mimpi agar menyembelihnya. Ia harus kita imani bahwa mimpi adalah di antara jalan Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Nabi Ibrahim pun menyampaikan perihal ini mimpi kepada putranya, yang disebutkan dalam kisah surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail yang kecil itu menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatimu termasuk orang-orang yang sabar. Kisah surat Saffat ayat 102 ini memang menegaskan bahwa para nabi adalah manusia yang terpilih di antara umat manusia, akan tetapi bisa menjadi pelajaran hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua memang punya hak dan kuasa atas diri anaknya, akan tetapi perlu kiranya juga menghargai anak dengan mengajaknya berdialog,
sehingga anak merasa dihormati. Ini penting. Bagaimana kita dalam berkomunikasi kepada anak kita, karena anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu disebutkan dalam Al-Quran bisa menjadi musuhnya orang tua, bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi penenang orang tua, yaitu anak yang soleh. Kita bisa memilih, mau kita jadikan anak kita ini apa, mau kita jadi apa. Apakah hanya sebatas kebanggaan saja? Apakah hanya sebatas anak ini menjadi fitnah ujiannya orang tua? Apakah sebatas anak ini musuh orang tua? Maka itu adalah bagaimana kita dalam mendidik anak kita menjadi anak yang cerdas terjaga, yang soleh solihah, anak yang bisa mendoakan orang tuanya di mana berada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dengan begitu rasa sayang dan naluri baktinya kepada kedua orang tua semakin kuat dan tumbuh dengan subur. Sikap mengajak dialog dan meminta pendapat kepada anak terkait suatu hal adalah sangat baik dan perlu, serta merupakan bentuk pertolongan orang tua kepada anak agar menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, rahimahullahu walidan a'ana waladau ala birri. Semoga Allah merahmati orang tua yang memberikan pertolongan anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Demikianlah keimanan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dimiliki adalah anugerah dan pemberiannya. Jadi jika Allah berkehendak mengambil dan meminta, maka kita harus melepasnya dengan ikhlas. Betapapun hati terasa sangat berat, tidak boleh ada suatu pun di dunia ini yang boleh diutamakan mengalahkan Allah. Itulah diantara puncak keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT, itu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itulah, marilah dalam suasana hari raya Idul Kurban ini, dalam rentang waktu mulai hari ini dan 3 hari ke depan, yaitu hari Tasyrik, kita belajar untuk kehilangan sesuatu karena Allah, mengorbankan sebagian milik kita demi menjalankan perintah Allah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sungguh nikmat-nikmat Allah begitu banyak telah kita rasakan, maka sudah sepatutnya kita berpikir dan beraksi untuk berbagi dengan sesama. Kepada Rasulullah SAW dan tentunya juga kepada umatnya, Allah SWT mengingatkan dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku Allah telah memberimu Muhammad begitu banyak pemberian, maka sholatlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Sungguh orang yang mencelamu itu dialah orang yang putus dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahaba ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada amalan apapun yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahr yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Di antara bentuk kecintaan Allah pada penyembelihan hewan kurban ini, maka Allah SWT memberikan pahala yang banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, li sahibiha bikulli sya'ratin hasanatun. Bagi pemilik hewan kurban ada satu nilai kebaikan sebagai pahala sehelai bulu hewan kurbannya. Rawahu Tirmidzi. Oleh karena inilah ibarat orang tua yang gemas pada anaknya, Rasulullah SAW pun menegur dengan keras kepada umatnya yang memiliki kemampuan berkurban kemudian tidak mau berkorban. Beliau bersabda, man wajada minka sa'atun falam yusahhi fala yakurbanna musallana. Barang siapa mendapati darimu ada keluasan rezeki lalu tidak berkorban, maka sungguh jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Itu sabda Rasulullah. Kalau punya keluasan rezeki
tapi tahun ini tidak memberikan hewan kurban, maka oleh Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bertanya kepada sang suami, ya Rasulullah, astadinu wa udhahi? Qala na'am, dainun maqdiyun. Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berhutang agar bisa berkurban? Rasulullah SAW menjawab, iya, itu hutang yang pasti terbayar. Ini Siti Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasul, bolehkah aku berhutang untuk berkorban ini? Jawab Rasulullah, boleh, dan itu merupakan hutang yang pasti terbayar. Intinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup, kiranya ada kesempatan dan kemampuan, maka marilah juga berkorban atas nama orang yang dari orang tua, keluarga dan guru kita yang telah mendahului kita, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an setiap tahun berkorban atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukti bakti dan kesetiaan kita yang insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dengan bakti dan kesetiaan anak keturunan kita kepada kita semua. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayhi shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa majjid wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majjid wa addim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al minna wa la 'alaina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma qamda bazid wa ma zidta fabarik wa kama barakta fa'adim kama adamta fala tasrif. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghina. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiru adyanana wa anfusana wa auladana wa talamidana wa ahlana bihaddika wa amnika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di baghyin wa min syarri kulli syarr ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa hakna bit taqwal istiqamah wa id min mujidin nadama innaka sami'ud du'a salimin ghanimin mustabshirin majburin malhudin
Allahumma tafal masil haqqi wa iyam bisolihin. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama. Allahumma inna salukal huda wa tuqa wal hamda. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.